Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini berjudul Mereka berkata dalam nama Yesus, tetapi dikalahkan oleh setan. Ini bukan kisah yang sering dibicarakan banyak orang. Namun ini adalah kenyataan yang tanpa disadari sedang dihadapi banyak orang percaya. Ada anggapan berbahaya di tubuh Kristus saat ini, bahwa menyebut nama Yesus secara otomatis berarti memiliki otoritas. Itu tidak benar. Kisah Para Rasul 19 ayat 13-16 mengungkapkan sebuah peristiwa yang mengejutkan dalam Alkitab. 7 orang mencoba mengusir roh jahat. Mereka mengucapkan kata-kata yang benar. Mereka menggunakan nama yang benar. Mereka mengikuti pola yang pernah mereka lihat berhasil sebelumnya. Tetapi ada sesuatu yang kurang. Hubungan, otoritas, persiapan. Dan roh jahat itu menjawab dengan cara yang seharusnya menyadarkan setiap orang percaya. Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Lalu Alkitab berkata bahwa orang yang dirasuk roh jahat itu mengalahkan mereka, memukul mereka, merobek pakaian mereka, dan membuat mereka lari dengan penuh malu. Renungkanlah hal itu. Mereka memasuki peperangan rohani, tetapi mereka tidak siap secara rohani. Masalah yang dimiliki banyak orang percaya saat ini, kita telah belajar berbicara seperti orang percaya, tetapi belum belajar hidup seperti orang percaya. Kita mengetahui bahasanya, tetapi tidak memiliki substansinya. Kita berteriak, kita mendeklarasikan, kita menghardik, tetapi surga bertanya, apakah engkau sungguh-sungguh memiliki apa yang sedang engkau katakan? Poin pertama, otoritas rohani tidak diperoleh melalui hubungan orang lain. Kisah Para Rasul 19 ayat 13, kami menyumpahi kamu demi Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka mencoba menggunakan nama Yesus melalui hubungan Paulus, tetapi otoritas rohani bersifat pribadi. Yohanes 15 ayat 5, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Engkau tidak dapat meminjam api rohani milik orang lain. Engkau harus membangun mazbahmu sendiri di hadapan Tuhan. Poin kedua, dunia roh tidak merespons kebisingan melainkan otoritas. Kisah Para Rasul 19 ayat 15, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Di dunia fisik engkau bisa mengesankan manusia, tetapi di dunia roh, identitas adalah segalanya. Lukas 4 ayat 36, dengan penuh kuasa dan wibawa ia memberi perintah kepada roh-roh najis. Setan tidak merespons volume suara, mereka merespons otoritas. Poin ketiga, memasuki peperangan tanpa persiapan adalah menghancurkan diri sendiri. Kisah Para Rasul 19 ayat 16, orang itu menerkam mereka dan mengalahkan mereka. Mereka masuk dengan penuh percaya diri, tetapi keluar dalam keadaan terluka. Efesus 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah. Jika engkau tidak siap secara rohani, engkau sudah berada dalam posisi yang rentan. Poin keempat, agama tanpa kuasa itu berbahaya. 2 Timotius 3 ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Orang-orang ini tampak rohani, tetapi sebenarnya kosong. Titus 1 ayat 16, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Allah tidak terkesan oleh penampilan. Kuasa mengalir dari ketulusan dan keaslian. Poin kelima, otoritas yang sejati lahir dari penundukan diri. Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Banyak orang ingin melawan iblis, tetapi sedikit yang mau tunduk kepada Allah. Kisah Para Rasul 1 ayat 8,
Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa tidak dapat diklaim begitu saja. Kuasa diterima. Poin ke-6. Keakraban dengan Allah adalah sumber kuasa yang sebenarnya. Daniel 11 ayat 32. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Kuasa tidak terletak pada pengulangan kata-kata. Kuasa terletak pada hubungan. Ringkasan hari ini ya. Kisah ini sebenarnya bukan tentang setan. Kisah ini tentang identitas. Ini adalah peringatan bagi setiap orang percaya. Engkau tidak dapat memenangkan peperangan rohani dengan kerohanian yang kosong. Engkau tidak dapat memerintahkan sesuatu yang belum menjadi bagian dari hidupmu. Engkau tidak dapat menunjukkan kuasa yang belum kau terima. Persiapan rohani bukanlah pilihan. Persiapan rohani adalah perbedaan antara kemenangan dan kekalahan. Sebuah pertanyaan serius untuk teman-teman. Apakah engkau benar-benar mengenal Yesus? Atau hanya mengetahui tentangnya? Apakah engkau siap secara rohani? Atau hanya bersemangat secara rohani? Karena di alam roh tidak ada kepura-puraan. Jika pesan ini menantangmu, jangan simpan untuk dirimu sendiri. Bagikan kepada seseorang yang perlu mendengar kebenaran ini. Simpan dan renungkan kembali. Apa yang kau pelajari dari pesan ini hari ini teman-teman? Coba direnungkan. Pernahkah teman-teman mengalami sesuatu yang membuat menyadari pentingnya otoritas rohani? Mari kita belajar. Mari bertumbuh. Mari saling mempertajam. Karena ini bukan sekedar pengajaran. Ini adalah soal bertahan hidup dalam peperangan rohani. Tetap siap. Tetap berakar dalam Kristus. Tetap hidup dengan tulus di hadapan Tuhan, teman-teman. God bless you. Have a wonderful Thursday. Approaching the weekend. Today is the last day of the children's exams. Ya, my kids exams. Besok udah selesai ya ujiannya. Haleluya. Praise the Lord. Okay, God bless you. See you again tomorrow. Bye-bye.